pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti pada semangat. Sudah Luar semangat. biasa ya. Udah semangat dan udah siap pasti untuk mengikuti sekolah minggu hari ini ya. Kita juga semangat ya Kak. Kita semangat dong Kita menemani juga sudah adik-adik siap. hari ini. Sebelum kita memulai, supaya adik-adik lebih bersemangat lagi, kita mau ada satu yel-yel nih Kak. Oh iya, tepuk Yesus. Yesus. Yuk kita siapkan tangannya. Kita bertepuk Yesus sambil teriaknya yang kenceng ya. Bersemangat gitu ya. Iya dong Kak. Oke yuk. Kita 1, mulai ya. 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Atas atau ke bawah nih Kak, kalau nggak kompak sih. Oh, berarti sekali lagi Sekali nih. lagi dong. Mau atas apa bawah Kak? Ke atas Ke atas. dong. Oke, kita ulang yuk. Adik-adik juga yang belum tahu, sudah belajar ya tadi. Kita ulang sekali lagi. Yuk, siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yeay. Sudah bersemangat ya. Ya. Kalau gitu kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Lagunya apa Kak Prisil? Lagunya God is Good. God is good. Karena Tuhan itu baik. Betul. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yeay! God is good all the Tuhan time. Yesus baik sepanjang masa. Sepanjang waktu. Ya. Terus sekarang Kak Prisil, kita mau Karena Tuhan Yesus sudah baik nih Kak, kita mau berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah membimbing anak-anak-Mu hingga ke tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami ya Tuhan agar selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. amin. Nah Kak Prisil, firman Tuhan kali ini ya, adik-adik ada suatu cerita yang bagus banget Kak. Bagus banget, aku Iya. jadi penasaran nih kalau Ini bagus banget ceritanya tentang Tuhan Yesus bersama ada seorang perempuan. nih. Seorang perempuan. Wah, penasaran adik-adik? Jadi penasaran nih. Kak Prisil mau dengar juga? Mau dong Kak? Ya, kalau gitu kita dengarkan cerita berikut ini. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya. Lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru?
Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Wah, bagus kan Kak Prisil? Bagus kan adik-adik ya? Suka, Ceritanya. Iya, tadi ada satu orang wanita perempuan yang berbuat salah. Iya, dan orang-orang Farisi tadi pinginnya seperti apa tadi? Ingin menghukum. Ya, menghukum. Inginnya orang-orang Farisi tadi Tuhan Yesus ikut menyatakan perempuan itu bersalah dan dihukum. Kalau bersalah memang harusnya dihukum nggak Kak Prisil? Iya Kak, kalau aku salah di rumah aku dihukum. Iya sama, Kak Wati juga kalau salah juga dihukum. Tapi tadi Tuhan Yesus ternyata menyatakan hal lain ya. Tadi Tuhan bilang siapa yang tidak berdosa boleh melempari yang pertama kali. Ada nggak sih manusia yang tidak berdosa? Tadi di cerita yang adik-adik dengar tadi, yang adik-adik lihat. Di cerita tadi sih orang-orangnya langsung pada pergi. Pergi Kak. semua, karena ternyata manusia tuh tidak ada yang nggak berdosa. Semua manusia sering berbuat salah, ya kan Kak? Iya Kak, aku juga suka berbuat salah. Kak Wati suka berbuat salah? Iya sama, Kak Wati juga pernah salah. Kak Wati pernah marah, itu kan salah ya, dosa ya Kak Prisil? Aku kalau disuruh mama aku cuci piring, aku biasanya kabur. Aku nggak mau cuci piring. Aduh, itu juga salah ya adik-adik, tidak boleh dicontoh. Nah, adik-adik kira-kira ingat nggak ada kesalahan apa yang adik-adik lakukan? Boleh Sering ditulis, nggak? boleh ditulis. Sering nggak buat salah? Coba ditulis di kolom Tulis di kolom chat. chat. Iya, ternyata semua manusia itu sering melakukan kesalahan. Tidak hanya Kakak sama Kak Prisil, adik-adik juga, semua orang, papa mama juga, semua manusia tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Tapi adik-adik tadi kita dengerin cerita juga kan, Tuhan Yesus berkata apa? Nasihat apa Tuhan Yesus yang dia berikan pada perempuan tadi? Bahwa dia boleh pergi, tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tuhan Yesus mengampuni. Ya, mengampuni. Tuhan Yesus juga menebus dosa-dosa kita. Dengan apa Kak? Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Itu bukti
cinta Tuhan Yesus pada kita semua. Berarti Kak, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, kita boleh nggak selalu berbuat salah? Nggak boleh, Kak. Iya betul, kita harus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita ternyata Susah ya, Kak. berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, apa ya Kak yang harus kita lakukan? Biasanya sih meminta pengampunan, Kak. Iya, kita minta maaf, Minta kita maaf. bertobat dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang baik. Nah, Kak Wati punya nih adik-adik contoh perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang anak. Coba yuk kita saksikan Jadi video penasaran berikut juga nih, ini. Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Caranya gimana nih, Kak Wati, ingat?
Nah, persembahannya adik-adik bisa minta tolong papa mama ya, bisa ditransfer atau nanti ada QRIS juga yang akan ditampilkan di layar. Bisa juga nih dititip ke mama papa kalau mama papanya mau pergi ke gereja. Betul. Nah, untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita akan mendengarkan ya pujian dari adik kita, namanya Dek Louis. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku pun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita di dalam doa dan Kak Wati akan pimpin untuk doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan dulu, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan selalu memberkati kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni atas kesalahan kami. Ajarkan kami Tuhan supaya kami juga melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Saat ini kami juga mempersembahkan, biarlah Tuhan berkati persembahan ini, supaya boleh menjadi perluasan kerajaan Tuhan dan kebaikan untuk sesama kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin. Terima kasih Kak Wati. Sama-sama. Adik-adik, sebelum kegiatan sekolah minggu ini selesai, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adik-adik bisa join Zoom Kebaktian Anak itu setiap hari Minggu jam 9 untuk di The Grace dan jam 10 pagi untuk di GKI Gejayan. Pengumuman yang kedua adalah
ada acara nih Kak yang asik banget setiap hari Jumat. Yang seru dan ditunggu-tunggu ya. Apa itu? Acaranya namanya Hello Kids. Itu setiap hari Jumat ya adik-adik, jam 4 sore di YouTube-nya GKI Gejayan Official. Nah, kalau gitu Kak, kita sekarang mau menyanyikan satu pujian lagi. Sebelum kita selesai sekolah minggu. Kita nyanyi apa nih Kak? Hari ini kita akan nyanyi lagu Jesus Love Me. Hi friends, the Bible tells Jesus loves me and you. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sampai Dadah, jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.